Nanti kita bisa lihat ya, kira-kira yang dimaksud lengkap adalah jadi yang gelombang Schrödinger representasi gelombang Schrödinger untuk menggambarkan partikel itu dianggap dia itu ya udah, kita nggak perlu tanya lagi apa di belakang itu gitu ya. Gelombang Schrödinger yang kalau kita hitung kuadrat dari magnitudenya itu adalah probabilitas. Di gelombang Schrödinger yang konsekuensinya adalah gelombang probabilitas, kira-kira seperti itu ya. Itu adalah ya udah, itu apa adanya foton atau elektron yang ada di realitas gitu ya. Kita nggak perlu tanya lagi karena itu udah lengkap ya. Kira-kira seperti itu. Nah, gambarnya gitu ya Pak Ibu ya. Nah, ini yang dikritik oleh Einstein. Einstein bilang nggak mungkin atau aneh itu kalau itu dianggap lengkap. Karena menurut Einstein seharusnya setiap entitas itu, elektron, foton, gitu ya, dia punya properti nyata. Ya, jadi meskipun kita nggak mengukur, harusnya dia punya properti nyata, gitu ya. Dia harusnya momentumnya memang ke kiri dengan besar momentum sekian, meskipun kita belum mengukur. Pas kita ukur ya ketahuan momentumnya segitu. Posisinya di mana? Dia punya posisi, ya tanpa kita ukur. Saat kita ukur ketahuan posisinya di mana. Kata Einstein gitu. Nah, teori kuantum yang disebut komplit ini mengatakan enggak, sebelum diukur properti itu enggak ada. Nah, bagaimana logika paper EPR itu ya, Bapak Ibu nanti silahkan merunut ya di papernya ini ada judulnya ya, ini paper asli dari Einstein, Podolsky dan Rosen ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ Einstein itu mendefinisikan dulu apa yang disebut real property. Tadi kita bilang Einstein berpandangan bahwa elektron atau foton itu punya real property. Nah, di paper itu dia definisikan. Real property itu apa? Nah, tepatnya bukan definisi, tapi syarat ya. Jika begini, maka pasti dia punya real property. Nah, syaratnya apa? Jadi, jika, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, jika kita bisa memprediksi atau mengukur, ya, memprediksi lah ya, kita bisa memprediksi atau kita bisa mengetahui dengan meyakinkan sebuah properti, ya, tanpa kita mengganggu sistem yang kemarin kita bahas ya, Pak Armen juga bahas, tanpa kita menghasilkan disturbance pada apa yang kita ukur itu, ya, kita tahu, kita bisa mengestimasi, kita bisa mengetahui dengan cukup presisi gitu ya, sebuah properti dari sistem gitu ya, tanpa kita mengganggu sistem itu, maka pasti properti itu real ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa tahu itu pasti momentumnya ke kanan sebesar sekian Newton meter gitu ya misalnya. Momentum apa sih? Kecepatan kali itu ya Bapak Ibu ya, kecepatan kali massa gitu ya. Satuannya itu ya, kecepatan kali massa. Sebesar itu arahnya ke kanan gitu ya. Kalau kita bisa mengestimasi itu dengan tepat tanpa kita mengukurnya ya, gampangnya gitu, tanpa kita ngukur kita udah tahu itu, maka itu pasti propertinya real, karena tanpa ngukur juga kita udah tahu pasti dia punya properti dulu. Nah, itu kita lihat itu adalah logika yang sebenarnya sangat natural gitu ya. Iya, betul itu. Betul. Jadi kalau tanpa kita tahu, kita bisa mengestimasi, maka itu pasti dia punya real property. Nah, nanti kita akan runut ini ya Pak Ibu ya. Jadi nanti Einstein menunjukkan bahwa ya, dengan teori kuantum itu sendiri, jadi Einstein itu menggunakan persamaan gelombang Schrödinger langsung gitu ya, dan dia setuju karena sebelumnya juga teori kuantum itu sudah menghasilkan prediksi yang presisi untuk berbagai percobaan sebelumnya ya. Kalau yang ini belum gitu, tapi dia setuju, anggap aja betul, dan saya setuju. Jika teori kuantum itu betul dan kita mengikuti logika Einstein, nanti akan terbukti bahwa teori kuantum itu not complete ya. Dia tidak lengkap, tidak seperti yang diklaim oleh teori kuantum tadi ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah,
kalau Bapak Ibu nanti baca papernya Einstein, ya, nanti di situ kira-kira Einstein itu menggunakan contoh elektron, gitu ya, elektron. Karena elektron yang digunakan, dia punya properti ada posisi, ada momentum, ya, ada posisi, ada momentum untuk elektron A, gitu ya. Tadi kan kita punya dua, ya, di sini juga elektron B dia juga punya posisi dan momentum, ya. Nah, di paper aslinya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi Einstein nanti membuktikan bahwa ini kan kalau menurut Heisenberg, ya, minggu lalu kita sudah bahas Heisenberg bisa secara sekaligus mengetahui posisi dan momentum dengan sama-sama akurat. Kalau kita tahu posisinya, atau kita semakin precise mengetahui posisinya, maka momentumnya semakin tidak diketahui. Sebaliknya seperti itu. Nah, menurut Einstein, kalau kita mengikuti teori kuantum, justru posisi dan momentum itu bisa diketahui secara akurat, ya. Caranya gini ya Pak Ibu. Jadi ketika ada dua partikel gitu ya, ini yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Di sini dia kan ada posisi, ada momentum. Di A kita ukur posisinya, ya. Posisi A kita ketahui, ya. Anggap ini posisi tahu. Karena posisi A tahu, berdasarkan quantum entanglement, maka kita akan bisa menyimpulkan, kita bisa menginferensi posisi B, ya, berdasarkan pengukuran di A, ya. Kemudian sebaliknya, di partikel B kita bisa mengukur momentumnya, ya. Kenapa kita bisa mengukur momentum? Ini kan tidak ada disturbance, ya. Kalau yang di Heisenberg, menurut Bohr, kita nggak bisa mengukur posisi dan momentum sekaligus karena ada disturbance. Nah, di B kita mengukur momentum, dapat, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya di partikel B kita sekaligus bisa mendapatkan posisi dan momentum, ya. Dan ini bertentangan dengan teorinya Heisenberg yang salah satu menjadi jantung dari teori kuantum, Heisenberg uncertainty, ya. Jadi berdasarkan hal ini maka Einstein menunjukkan bahwa teori kuantum tidak lengkap. Nah, ini pembuktian asli dari Einstein. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Tahun sekitar 1950 itu ada pembuktian yang melanjutkan IPR itu dengan bentuk yang lebih sederhana. Ini Bapak Ibu nanti bisa cari papernya, ya. Papernya itu dari David Bohm. Saya lupa judulnya, ya, tapi David Bohm nanti tentang IPR. Jadi dia membahas IPR lagi dalam bentuk yang sederhana. Kalau tadi satuannya kan ada posisi dan momentum. Jadi ada dua variabel gitu ya, ada dua properti yang diukur gitu. Nah, kalau David Bohm dia menggunakan hanya polarisasi. Jadi foton, ya, dia menggunakan foton gitu ya. Foton di sana kita ukur polarisasi yang di A, yang di B kita juga ukur polarisasi, ya. Polarisasi, ya. Jadi yang diukur hanya polarisasi. Nah, nanti akan kita dapat dia identik, ya. Nah, kalau kita ngikuti logikanya David Bohm yang sebenarnya persis sama dengan logikanya Einstein, ya. Jadi kalau kita asumsikan bahwa, jadi Einstein itu mengasumsikan, nah ini kita langsung lompat aja Bapak Ibu, ya. Einstein itu mengasumsikan dua hal sebenarnya, yaitu correctness. Correctness itu apa? Correctness dari prediksi teori kuantum. Jadi pokoknya teori kuantum itu prediksinya benar, gitu ya. Asumsi yang kedua yaitu locality. Locality itu yaitu apa yang terjadi pada A tidak baliknya, karena mereka tadi punya jarak gitu ya. Untuk menghasilkan efek dia harusnya butuh waktu gitu ya. Nah, asumsinya dua itu Bapak Ibu, ya. Correctness dan locality, ya, dan ini, ya.